bisa saling mendukung satu sama lain dalam memajukan bangsa agar Indonesia menjadi negara yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Upacara bendera memperingati 117 tahun kebangkitan nasional tanggal 20 Mei tahun 2025 segera dimulai. Masing-masing komandan kompi menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara menempatkan diri langsung mengambil alih pasukan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran sang merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara.
kemerdekaan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat, pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan peringatan yang ke-117 Hari Kebangkitan Nasional, akan saya bacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Satiwatu, Namo Buddhaya, salam kecantikan rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, tepat di tanggal 20 Mei 2025 ini, kita tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa. Halaman yang ditulis bukan dengan tinta biasa, tetapi dengan kebangkitan kesadaran, semangat persatuan, dan keberanian menolak untuk terus dijajah. 117 tahun yang lalu, di tengah keterbatasan dan tekanan kolonialisme, lahirlah sebuah kesadaran baru yang menyalakan api perubahan. Melalui penderingan Budi Utomo, bangsa ini mulai membangun keyakinan bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan pada kekuatan asing, bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Namun, kebangkitan itu bukanlah sebuah peristiwa yang selesai dalam satu masa. Kebangkitan adalah ikhtiar yang terus hidup. Ia menuntut kita untuk tidak terjebak dalam romantisme masa lalu, tapi menuntut keberanian untuk menjawab tantangan zaman ini, zaman yang menghadirkan ujian jauh lebih kompleks, disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, dan ancaman terhadap kedaulatan digital kita. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, kita hidup di zaman ketika batas-batas geografis sudah semakin kabur dan peradaban bergerak dalam kecepatan yang tidak lagi ditentukan oleh jarak, melainkan oleh kemampuan untuk beradaptasi dan memimpin perubahan. Di tengah arus besar itu, Indonesia tidak berdiri terombang-ambing, tidak pula berdiri di tepi sebagai penonton. Pilihan ini bukan tanpa landasan. Sejak awal, para pendiri bangsa telah meletakkan prinsip yang menjadi jangkar kita dalam menghadapi dunia. Politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dalam arus globalisasi yang semakin kuat, kita bersyukur bahwa Indonesia terus melangkah dengan tenang, menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian. Politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi pedoman sejak awal kemerdekaan senantiasa menuntun langkah kita. Di tengah polarisasi dunia, Indonesia mengambil posisi sebagai trade partner bebas dalam menentukan kepentingan nasional dan aktif membangun dialog yang produktif dengan berbagai pihak. Prinsip inilah yang menjadi Indonesia yang dihormati di berbagai forum internasional. Kehadiran kita di pentas global bukan sekedar untuk menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga membawa gagasan dan solusi yang memberi manfaat bersama. Di tengah dunia yang terus menghadapi ketidakpastian, Indonesia tampil sebagai mitra dialog yang mampu menjembatani kepentingan. Semangat inilah yang tercermin dalam setiap langkah kebangkitan nasional di dalam negeri. Indonesia menapaki jalur pembangunan yang tidak semata terfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memastikan setiap kebijakan membuka ruang bagi kemajuan yang adil dan merata.
sebuah ikhtiar besar agar pembangunan yang megah tetap berpijak kokoh pada kepentingan rakyat. Saudara-saudari yang saya hormati, seluruh upaya ini berpulang pada satu tujuan besar, membangun masa depan yang tidak hanya lebih maju, tetapi benar-benar berpihak pada rakyat. Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa. Dan dalam semangat itu, pemerintah telah menegaskan Astacita sebagai kompas utama kebangkitan nasional. 8 visi besar untuk memberikan perubahan yang benar-benar terasa di tengah kehidupan masyarakat. Di balik setiap kebijakan fiskal, setiap program sosial, dan setiap langkah strategis, selalu ada tujuan yang diingat oleh pemerintah Indonesia, agar setiap rakyat Indonesia di kota besar maupun di pelosok desa merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam kemajuan bangsanya sendiri. Mari kita jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama seperti akar pohon yang menembus tanah, perlahan tapi pasti, tidak selalu terlihat, namun kokoh menopang kehidupan. Karena sesungguhnya kebangkitan yang paling kokoh adalah kebangkitan dalam tumbuh perlahan, berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan, dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama. Dirgahayu Hari Kebangkitan Nasional yang ke-117, mari melangkah bersama dengan langkah yang tenang namun penuh keyakinan menuju Indonesia lebih kuat, lebih adil, dan lebih beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nindya Vidya Hafid. Sudah kami bacakan sambutan dari Menteri Digital. Kita mohon semuanya saja generasi penerus bangsa ini untuk menjadi lebih kuat lagi, sama seperti tema Hari Kebangkitan ini. Harus menjadi lebih kuat bukan berarti, mohon maaf, itu hanya sekedar slogan saja. Tetapi mari kita tancapkan di hati kita, kuat itu artinya semua bisa teratasi dalam kita. Misalnya sebagai contoh, kita kuat berdiri selama berjam-jam berarti kuat. Kalau baru 1 menit berdiri sudah tumbang berarti tidak kuat. Kita bisa tidak makan sehari penuh berarti kita kuat. Kalau baru setengah hari sudah kepayahan berarti tidak kuat. Kita bisa belajar berjam-jam tanpa berkeluh kesah, itu berarti kuat. Tetapi baru saja 15 menit membuka buku kita sudah kepayahan berarti kita belum kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita menjadi generasi kuat yang diharapkan pada masa yang akan datang. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Masna Arif bagi negeri dan satu nusa satu bangsa oleh seluruh peserta upacara. Kita bangkitkan segera.
kebijaksanaan dan hikmat. Ya Allah, bimbinglah kami dengan saling mendukung saling dalam memajukan bangsa agar Indonesia menjadi negara yang